Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Kristiana dalam mata kuliah akuntansi pengantar program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Teknologi Solo. Mata kuliah ini membahas siklus akuntansi dalam dunia bisnis, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur yang melaporkan keuangan berbasis standar akuntansi atau SAK yang berlaku. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori akuntansi dengan benar, sehingga mampu membuat laporan keuangan perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur secara benar berdasarkan data yang disediakan, secara cerdas, teliti, jujur, dan bertanggung jawab. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini meliputi akuntansi dan lingkungannya, struktur dasar akuntansi, persamaan akuntansi, akun dan manfaatnya, jurnal, siklus akuntansi perusahaan jasa, siklus akuntansi perusahaan dagang, jurnal khusus, akuntansi perusahaan manufaktur, kas, piutang, persediaan, investasi sementara dan investasi jangka panjang, aset tetap, utang, serta ekuitas pemilik. Pokok-pokok bahasan tersebut akan dibahas dalam 14 kali perkuliahan selama 1 semester. Untuk pokok bahasan pertama, akuntansi dan lingkungannya. Kita tahu di sekitar kita terdapat begitu banyak perusahaan dengan berbagai teknik karakteristik yang berbeda. Agar dapat hidup dan bertahan dalam jangka panjang, setiap perusahaan harus memiliki produk yang dibutuhkan masyarakat. Dalam memproduksi produk, perusahaan membutuhkan berbagai sumber daya. Secara umum, perusahaan didirikan untuk melipat gandakan kekayaan pemiliknya. Maka perusahaan harus menghasilkan laba. Laba adalah selisih antara penghasilan yang diterima perusahaan dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa dengan pengorbanan ekonomi yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut. Dalam upaya menciptakan kekayaan melalui aktivitas yang dapat menghasilkan laba, perusahaan membutuhkan sumber daya untuk menggerakkan organisasinya. Untuk memiliki sumber daya yang dibutuhkan, perusahaan dapat memperoleh dari pemilik berupa modal yang disetor atau pinjaman dari kreditor. Sedangkan untuk memperoleh bahan baku, perusahaan dapat memperoleh dari supplier. Jika produk perusahaan telah terjual kepada masyarakat, maka perusahaan memperoleh laba. Laba harus dilaporkan kepada pemerintah untuk dikenakan pajak penghasilan dan kepada pemilik untuk mengetahui bagian laba yang menjadi hak pemilik. Perusahaan juga harus melaporkan pengelolaan uang yang telah dipinjam kepada kreditor. Perusahaan juga harus menginformasikan kinerja keuangannya serta dampaknya jika terjadi tuntutan kenaikan upah kepada serikat pekerja. Selain itu, perusahaan juga harus memberikan informasi tentang prospek pengembangan perusahaan di masa yang akan datang kepada calon investor. Jadi, perusahaan harus memberikan informasi menyangkut kinerja keuangannya kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Untuk itu dibutuhkan bahasa bisnis yang dapat dan mudah dipahami oleh semua pihak. Bahasa bisnis tersebut disebut dengan akuntansi. Jadi akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Berdasarkan pemakaian akuntansi yang menghasilkan informasi keuangan digunakan oleh pihak eksternal perusahaan dan pihak internal perusahaan. Pihak eksternal perusahaan terdiri atas kreditor, pemerintah, pemegang saham, calon investor, serta supplier. Sedangkan pihak internal perusahaan terdiri atas direktur, manajer produksi, manajer keuangan, manajer personalia, manajer pemasaran, serta karyawan. Secara umum, profesi akuntan meliputi akuntan perusahaan, akuntan publik, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Setiap akuntan Indonesia harus melakukan tugasnya dengan kode etik akuntan, antara lain selalu mempertahankan nama baik profesi dan menjunjung tinggi aturan dan etika profesi serta hukum negara tempat melaksanakan pekerjaan, mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar teknis dan profesional yang relevan, meningkatkan kecakapan profesinya agar mampu memberikan manfaat optimal dalam melaksanakan tugasnya, bisa mempertanggungjawabkan mutu pekerjaan dan pelaksanaan tugasnya. Sekian materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi bersama saya Kristiana Dananti dalam pokok bahasan selanjutnya. Tuhan memberkati.